Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, kita masih diberi kesehatan sehingga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mata pelajaran pada pertemuan kali ini yaitu seni budaya, sedangkan materinya yaitu tentang seni tari atau prosedur dan konsep seni tari. Kompetensi dasarnya adalah memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat, dan mengkomunikasikan. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar gerak tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Yang kita bahas pertama adalah A. Ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri berarti melakukan gerakan di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak meliputi posisi atau arah hadap dan arah gerak, level, tinggi rendahnya gerakan, dan yang terakhir adalah jangkauan gerak. Baik anak-anakku semua, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah posisi. Posisi dalam tari adalah salah satu bagian dari ruang gerak di mana seorang penari mulai bergerak dan kemana arah dan tujuan penari akan bergerak. Arah gerak ini bisa menuju ke depan, belakang, sudut kanan, ke sudut kiri, ke samping kanan, ataupun ke samping kiri. Yang kedua, level. Level adalah tingkatan ketinggian. Yang kedua adalah level. Level adalah tingkat ketinggian seorang penari pada saat menari. Ada 3 macam level penari yang kita kenal, yaitu level rendah, level sedang ataupun medium, dan level tinggi. Level rendah adalah level penari saat duduk dengan berbagai variasi. Dengan level sedang ataupun medium adalah level penari pada saat berdiri, baik dalam posisi kaki ditekuk ataupun kaki diluruskan. Level tinggi adalah seorang penari pada saat jinjit sampai dengan melompat atau meloncat. Yang ketiga adalah jangkauan gerak. Jangkauan gerak suatu tarian akan menentukan keluasan atau volume gerak. Gerak dengan volume besar membutuhkan jangkauan gerak yang luas. Demikian juga sebaliknya, gerak yang kecil hanya membutuhkan ruang gerak yang sedikit. Yang B atau yang kedua adalah waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh.
Jika jarak jauh ingin sama cepat dengan jarak dekat tiba-tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali dari jarak dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang terakhir adalah tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. Intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Dan B. Aksen atau tekanan, muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang C. Kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Baik anak-anakku semua, demikianlah materi yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.